Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil ilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, jamaah sekalian, teman-teman jamaah Qobasiyah yang semoga semuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali hadir di majlis yang mulia ini di malam yang penuh barakah, Lailatul Jumu'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di majlis ini menjadikan duduk yang ibadah, menjadikan duduk yang kelak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang akan mendekatkan kita kepada surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa hadis daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah dan wafat tahun 279, yang mana dalam kitab ini kita membaca hadis-hadis tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita baca beberapa hadis tentang sifat-sifat atau keterangan-keterangan indahnya fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wajahnya yang begitu tampan, bagaimana rambutnya, bagaimana badannya yang begitu gagah, tegap, bagaimana cara beliau jalan sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana cara beliau menoleh dan seterusnya. Masih ada beberapa hadis dalam bab ini, dalam bab fima atau ma jaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab hadis-hadis seputar fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca. Nanti teman-teman kalau ada yang punya kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah dibawa aja ya. Atau yang enggak punya terus pengen punya ya beli gitu ya. Ada sekarang banyak yang jual di online atau di langsung di toko kitabnya, banyak yang jual. Baik. Qala al-muallif al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Qala bi sanadihi حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكال العين منهوس العقب. Riwayatnya adalah Jabir bin Samurah, termasuk riwayat yang banyak meriwayatkan hadis dalam Syama'il ini ya. Jabir bin Samurah yang sudah kita baca di beberapa hadis di awal-awal. Kata beliau radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhari'al fami. Apa artinya fam? Berarti berbicara tentang apa ini? Tentang fam. Apa fam? Santri mesti tahu ya, apa fam? Mulut ya.
Rasulullah SAW dhali'al fami, mulutnya lebar, ya. Tapi seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ketika kita memahami hadis-hadis tentang fisik Rasulullah SAW, kita memahaminya dalam frame semuanya serba proporsional. Dan dengan memahami, misalkan ada keterangan kepala Rasulullah SAW besar, jangan dibayangkan besar yang tidak proporsional atau besar yang kelebihan, tapi semuanya proporsional, ya, proporsional. Artinya porsinya itu pas, ya, sesuai dengan organ yang lainnya. Kan kadang-kadang satu organ itu kelihatan tidak bagus, ya, itu bukan karena dia tidak bagus, organ itu yang tidak bagus, tapi nggak cocok dengan size ukuran organ yang sebelah-sebelahnya. Ya, hidungnya misalkan, ya, pesek, ya, sebenarnya bukan berarti pesek itu jelek, tergantung. Kalau sesuai dengan bentuk mulutnya, sesuai dengan bentuk matanya, itu mungkin cakep-cakep aja, gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak sesuai. Nah, ya, tapi itu semuanya kita nggak boleh, ya, menghina atau dalam rangka memberikan permisalan saja. Jadi kalau dikatakan Rasulullah SAW dari al-fami, ya, itu diartikan mulut Rasulullah SAW itu lebar, ya, lebar tapi proporsional, ya. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, wah, itu cakep, ya. Kita juga baca di hadis sebelumnya bahwasanya dahi, apa, kalau bahasa anak-anak itu kan jidat, ya, dahi Rasulullah SAW juga lebar, ya. Nah, tapi lagi-lagi jangan dipahami lebar ini tidak proporsional. Proporsional itu maksudnya pas, gitu ya. Nah, ukurannya pas sesuai dengan organ tubuh yang lainnya, sehingga harmonis, ya, sehingga harmonis membentuk suatu keindahan. Sehingga para sahabat Nabi selalu nanti, ya, selalu mengatakan Rasulullah SAW kana ahsanan nasi wajhan. Rasulullah SAW itu manusia yang paling indah wajahnya, yang paling cakep. Ada ungkapan ahsanun nasi khuluqan wa ahsanun nasi khilqan, akhlaknya yang paling bagus. Nah, kemudian bentuk fisiknya juga paling bagus. Ashkal al-ain, ashkal al-ain, apa ain? Mata, ya kan? Ashkal al-ain di sini dijelaskan oleh perawi, ya. Syu'bah, salah satu perawinya, bertanya kepada Simak, perawi yang lain, gurunya, ya. Ma dhali'ul fami yang tadi. Ma dhali'ul fami, apa itu dhali'ul fami? Jawabannya qala 'azimul fami. Ini di kitab Syama'ilnya seperti itu. Jadi ini kelebihan kitab-kitab hadis Imam Tirmidzi, itu beliau sering mencantumkan syarahnya. Ya, ini kelebihan kitab Imam Tirmidzi, enggak cuma Syama'ilnya, tapi sunannya juga sama. Sering mencantumkan keterangannya, pendapat ulama apa tentang hadis ini, atau kesimpulannya apa. Berbeda dengan beberapa kitab sunan yang lain yang enggak mencantumkan itu, ya, hanya mencantumkan hadisnya saja, hadis. Tapi kalau yang Tirmidzi sering mencantumkan keterangannya. Azimul fami, qultu ma ashkarul ain. Kemudian Syu'bah bertanya lagi kepada Simak, ma ashkarul ain, apa maksudnya ashkarul ain? Di sini dijawab qala tawilu syakil ain. Tawil, syak, tawil itu panjang, syak itu bagian, ain mata, panjang bagian matanya. Berarti kira-kira gimana tuh? Tawil syakil ain, panjang bagian matanya. Mungkin maksudnya enggak bulat belok, gitu ya, tapi
menyamping seperti kebanyakan orang manusia yang wajar ke samping. Nah, orang-orang ganteng kan apa namanya matanya itu begitu tuh nggak bulat banget gitu kan, menyamping, memanjang ke samping. Nah, syarah Syekh Qasim An-Nuri mengatakan asgalul ain, ya, syuklah, asal kata daripada syuklah atau syaklah itu maksudnya adalah hamratun atau humratun fi bayatil ainain, ada merah-merahnya di bagian mata yang putihnya ini. Kan bola mata itu ada yang hitam, pupil namanya, ada yang putihnya ini. Nah, putihnya ini yang mata Rasulullah SAW bagian putih ini agak merah-merah sedikit. Dan itu muhabbab kata, dan yang kayak gitu tuh disukai banyak orang, bagus gitu ya, bagus. Kemudian manhus al-aqib, keterangan tentang Rasulullah SAW, manhus al-aqib. Apa arti manhus al-aqib? Nah, ditanya lagi, Syu'bah bertanya kepada gurunya lagi, Simak, ma manhusul aqib? Qala qalilu lahmil aqib. Apa aqib? Aqib mata kaki. Nah, mata kaki apa bahasa Arabnya? Belum pernah belajar bahasa Arab nih. Nah, atau tahu-tahu dikit ya. Aqib itu mata kaki. Ya. Sebentar. Kalau mata kaki sih, kalau mata kaki Ka'ab ya. Ka'abun. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Nah, disebutkan di sini manhusul aqib artinya qalilu lahmi al-aqib. Ya. Saya lupa artinya al-aqib. Ya. Di sini tidak dijelaskan ya. Sebentar. Nggak apa-apa, saya cari dulu ya. Ya. Jadi bukan mata kaki, tapi yang belakangnya itu tumit. Astagfirullahaladzim. Ya, sering ketukar itu. Aqib artinya tumit. Qalilul lahmil aqib. Jadi bagian tumitnya itu dagingnya sedikit. Sedetail itu para sahabat memperhatikan Rasulullah SAW. Ya. Kemarin juga kita sudah baca itu, cuma beberapa orang di sini kan gak hadir ya. Telapak kaki Rasulullah SAW itu yang bagian cekungnya itu, kan kita semua telapak kaki cekung tuh, ada cekungnya itu. Nah itu tinggi cekungan telapak kaki Rasulullah SAW itu. Jadi dikatakan oleh perawi di sini kalau air itu mengalir di lantai terus kemudian Rasulullah berdiri di situ, itu akan lewat. Artinya apa? Saking para sahabat itu perhatian kepada Rasulullah SAW. Apa aja diperhatiin, ya. Kakinya, apanya nanti kita baca ya. Dan sudah kita baca dan mungkin nanti kita akan baca lagi rambutnya, tentang apanya, itu semuanya diperhatikan oleh para sahabat Nabi. Baik. Hadis yang ke-10. Haddatsana Hannad bin Sari, haddatsana Abthar bin Qasim, an Ash'ath yakni Ibnu Sawwar, an Abi Ishaq an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala. Periwayatnya lagi Jabir ya. Jabir bin Samurah seperti riwayat yang tadi.
ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi khullatun hamra faj'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu 'indi ahsanu min al-qamar. Subhanallah. Kata Jabir bin Samurah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan, di malam purnama. Di malam purnama, maksudnya bulannya full gitu ya. Terang kan kalau malam bulan purnama itu. Wa alaihi khullatun hamra, dan Rasulullah SAW ketika itu memakai khullah, memakai pakaian berwarna merah. Nah, khullah ada yang mengatakan dia pakaian atas bawah satu setel namanya khullah. Ada juga mengartikan khullah itu pakaian luar. Jadi dalamnya ada pakaian, kan biasanya orang Arab gitu tuh. Nah, ada pakaian yang dalam, mungkin kan biasa. Nah, ada yang kayak seperti kayak jaket atau rompi gitu ya kalau sekarang ya, artinya pakaian yang di luar ya, seperti kardigan gitu. Nah, warnanya merah. Rasulullah SAW pakai warnanya merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Kata Jabir bin Samurah, kemudian aku melihat kepada Rasulullah dan melihat kepada qamar, kepada bulan. Rasulullah melihat ke bulan, melihat Rasulullah melihat bulan ya. Seakan-akan dia membandingkan. Nah, membandingkan. Kan bulan purnama itu biasanya menjadi simbol keindahan gitu ya. Sehingga kalau zaman dulu, bukan zaman sekarang, zaman dulu kalau lagu-lagu itu ya, kalau memuji perempuan cantik atau keganteng itu seperti apa? Seperti bulan purnama ya. Itu zaman dulu, nggak tahu sekarang ya. Kalau sekarang semuanya udah cantik, semua udah cakep-cakep ya, karena pakai efek ya, jadi cakep-cakep. Nah, membandingkan antara bulan dan Rasulullah SAW, apa kata Jabir bin Samurah? Falahu wa indi ahsanu minal qamar. Kata Jabir bin Samurah, wajah Rasulullah atau Rasulullah SAW lebih indah daripada bulan purnama. Nah, jangan bandingkan teman-teman memandang bulan purnama dari Depok yang sekarang, karena sekarang sudah banyak lampu di Depok ini, sudah banyak lampu di mana-mana, lampu yang bagus-bagus, warna-warni, kelap-kelip. Zaman dulu nggak ada lampu, adanya apa? Lampu templok pakai minyak itu paling ya. Maka ketika bulan purnama kemudian langit ketika itu masih bersih, belum ada polusi kira-kira gitu, itu tampak pasti indah banget tuh, keren tuh bulan purnama itu, indah benar, sehingga menjadi simbol keindahan. Tapi seindah-indahnya bulan purnama, kata Jabir bin Samurah, falahu indi, aku melihat atau menurut saya Rasulullah SAW lebih indah daripada bulan purnama. Hadis ke-11. Haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Humayd bin Abdurrahman Ru'asi an Zuhair bin Muawiyah an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf? Qala la, bal mithlul qamar. Ya. Dari Abi Ishaq meriwayatkan sa'ala rajulun, ada seorang bertanya kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara' bin Azib ini sahabat Nabi. Riwayatnya juga banyak terkait sifat atau keterangan fisik Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Barra bin Azib. Apa yang ditanya? Akana wajhu Rasulullah SAW mithla sayf. Apakah wajah Rasulullah SAW itu seperti sayf, seperti pedang? Kok aneh ya? Mungkin bagi kita aneh. Kok orang Arab nih menyamakan wajah kok seperti pedang, itu gimana? Ya karena memang dulu
pedang itu suatu benda yang sering mereka bawa kemana-mana. Jadi paling akrab lah, bisa jadi benda yang paling akrab sama orang Arab ketika itu. Karena mereka berburu bawa pedang, dagang juga bawa pedang ya. Karena untuk jaga diri, kan belum ada polisi ya. Sekarang kita ngapain kalau bawa golok, bawa pedang kemana-mana, kan nggak boleh, malah dicurigai. Orang dulu begitu. Jadi banyak kalau kita baca-baca syair-syair orang Arab itu bahkan gombal aja pakai kata-kata pedang di zaman dulu itu. Iya. Gombal antara Ibnu Syaddad itu menggombali pacarnya, bukan pacar, menggombali perempuan yang dia suka. Itu pengibaratan wajahnya seperti berkilau seperti kilauan pedang yang beradu di medan perang. Tuh, karena emang orang dulu zaman ketiga itu ya pedang itu menjadi sesuatu yang akrab gitu ya. Akrab banget dengan orang Arab. Maka pertanyaan ini nggak aneh bagi orang dulu ya. Kita sekarang bacanya aneh. Pedang itu apa miripnya sama wajah manusia? Nah, kan gitu kan mikirnya kan. Wajah syibahnya itu di mana? Artinya letak kemiripannya di mana? Nah, maksudnya adalah antara dua. Apakah yang ditanya bentuknya? Bentuk pedang seperti apa? Panjang, lonjong ya, kalau panjang lah gitu ya, memanjang. Nah, berarti yang mirip-mirip pedang maksudnya adalah wajahnya lonjong. Kan ada kan orang wajahnya lonjong. Biasanya kalau ditanya wajahnya seperti apa, lonjong atau bulat atau segitiga. Ya, enggak persis segitiga, enggak, cuma rada mirip segitiga aja gitu kan. Itu kalau ditanya apa tuh orang yang suka bikin sketsa gambar itu ya. Kalau ada kasus-kasus kan pasti ditanya begitu. Atau kalau kita ngisi tentang data pribadi untuk kerja atau apa kan suka ada pertanyaan itu. Warna rambut apa? Bentuk wajah pilihannya apa? Bulat, lonjong, segitiga. Biasanya, tapi nggak tahu ada kotak apa enggak, saya lupa. Nah, biasanya itu pilihannya. Nah, mungkin yang dimaksudkan mirip pedang ini maksudnya lonjong. Ya. Yang kedua dari cahayanya. Pedang kan bersih, berkilau gitu ya. Apakah mirip pedang? Bentuknya lonjong dan bercahaya. Apa jawaban Al-Bara bin Azib? La bal mithlul qamar. Enggak mirip pedang, tapi seperti qamar, seperti bulan purnama, seperti bulan. Maksudnya apa? Wajah Rasulullah SAW yang kita baca di hari-hari sebelumnya itu ada tadwir, ada bulatnya. Jadi bentuk wajah Rasulullah atau bentuk wajah atau kepala Rasulullah SAW itu tidak lonjong ya, tapi juga tidak bulat banget ya, sedang tapi rada bulat sedikit, ada bulatnya. Jadi bentuknya lebih kepada bulat. Wa mithlul qamar, bercahaya seperti bulan purnama. Pedang juga bercahaya, tapi lebih bercahaya mana, pedang apa bulan? Bulan. Artinya ini menegaskan bahwasanya wajah Rasulullah SAW itu bercahaya seperti bulan. Sudah saya sampaikan kemarin, ketika para sahabat ini mengatakan Rasulullah itu bercahaya, badannya bercahaya, ya, itu bukan ungkapan yang sifatnya apa itu? Yang sifatnya kiasan. Seperti kita ngeliat orang yang berseri-seri terus kita bilang wah wajahnya bercahaya seperti lampu petromak gitu kan. Nah, berseri-seri itu kiasan, tapi ini enggak kiasan. Wajah Rasulullah bercahaya sehingga para sahabat Nabi itu banyak yang tidak bisa memandang wajah Rasulullah lama-lama karena salah satunya itu bercahaya, memang wibawa Rasulullah SAW sangat berwibawa ya. Nah, itu tentang apa? Wajah Rasulullah SAW. Hadis ke-12. Haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman bin Salam haddatsana An-Nadhr ibn Shumail an Salih ibn Abi Al-Akhdar an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddah rajul sya'ri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah juga menceritakan tentang bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad. Apa abyad? Putih. Ka'annama sigha min fiddah. Seakan-akan Rasulullah itu terbuat dari perak. Saking putihnya, saking kinclongnya gitu ya. Nah, tapi jangan diambil, ini perumpamaan ya, jangan diambil mentah-mentah ya. Jangan dipahami letterlek, perak kan putihnya putih gitu ya, putih full gitu ya. Nah, karena ada perbandingannya, ada pembandingnya hadis-hadis riwayat lain. Yang dimaksud putih di sini apa? Di riwayat-riwayat yang sudah kita baca sebelumnya apa? Mushraban bil humrah. Putihnya itu bercampur dengan kemerah-merahan. Jadi bukan putih yang putih banget ya, kayak tembok atau putih banget yang pucat gitu, bukan. Tapi putihnya yang bagus. Putih yang bagus itu apa? Putih rada kuning, rada kemerah-merahan. Nah, itu keren banget, cakep gitu ya. Pokoknya paling maksimal lah gantengnya Rasulullah, cakepnya Rasulullah itu dari segala sisi. Ya. Abyad ka'annama sigha min fiddah rajul sya'ri. Rambutnya rajil. Apa rajil? Ikal rambutnya. Pertengahan, tidak keriting dan juga tidak lurus, pertengahan. Jadi ikal rambutnya. Kalau rambut saya lurus, kata tukang pangkas, Pak rambutnya jabrik. Jabrik itu kan kurang bagus ya. Maka orang yang lurus itu dibelut, dikeritingin biasanya, atau dikasih apa namanya itu, digulung-gulung itu supaya apa? Supaya ikal. Yang keriting di rebonding, dilurus. Rasulullah SAW enggak, sudah alami, sudah paling top rambutnya bentuknya ikal. Hadis ke-13. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Al-Laits bin Sa'ad an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya'u fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijali ka'annahu min rijali Shanu'ah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah cerita tentang nabi-nabi terdahulu. Ini seakan-akan Al-Imam Tirmidzi mencantumkan hadis ini seakan-akan ingin memberitahu ya, kenapa kita mempelajari fisik, ciri-ciri fisik Nabi ya, apa pentingnya. Maka beliau mengatakan penting ya, karena Rasulullah SAW sendiri itu juga bercerita tentang ciri-ciri fisik nabi-nabi terdahulu kepada para sahabatnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan para sahabat secara emosional kepada nabi-nabi terdahulu. Karena mereka sudah kenal, artinya sudah baca cerita tentang nabi-nabi dahulu, sudah mendengar. Untuk lebih mendekatkan lagi secara emosional, ya, secara perasaan, itu juga penting untuk diceritakan fisiknya, seperti apa fisiknya. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan uridu alayyal anbiya. Pernah, kata Rasulullah, aku diperlihatkan para nabi, atau pernah ketemu, pernah melihat para nabi. Kemungkinan besar ini di perjalanan Al-Isra wal Mi'raj ya, kemungkinan besar. Nah, atau di waktu lain juga bisa jadi. Fa inna Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahu min rijal Shanu'ah. Nah, ternyata kata Rasulullah, Musa itu Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam
Darbun minar rijal, itu adalah orang yang kurus tinggi. Darbun minar rijal artinya tinggi. Nabi Musa tinggi orangnya, ya. Rada kurus gitu ya. Tapi jangan lagi-lagi ketika kita membayangkan Nabi, ya, kita bayangkan bentuk proporsionalnya, yang bagusnya, ya. Jangan bayangkan yang kurus banget, ya. Terus kayak orang-orang dibilang apa, jangkis gitu ya, jangkung tipis gitu ya. Enggak, ya. Ini proporsional. Nabi Musa juga nabi, ya. Semua nabi itu keren, semua nabi ganteng, semua nabi ganteng, ya. Ada hadisnya itu, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanas saut. Itu ada hadisnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi kecuali nabi itu wajahnya, fisiknya ganteng dan juga suaranya bagus. Ya. Cuma tingkat kegantengannya pasti beda-beda gitu ya. Nah, Nabi Musa ciri fisiknya adalah tinggi. Nah, tinggi, agak kurus, ka'annahu min rijali Shanu'ah, seakan-akan Nabi Musa ini salah satu daripada anggota kabilah Shanu'ah. Nah, mungkin ketika itu ada satu kabilah, ya. Shanu'ah ini kabilah dari Azad, dari Yaman. Nah, itu rata-rata fisik mereka begitu, tinggi-tinggi, sehingga disamakan atau diumpamakan seperti orang yang dari kabilah Shanu'ah tadi. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Aku pernah melihat Nabi Isa, kata Rasulullah. Nah, Nabi Isa putra Maryam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan. Nah, ternyata yang paling mirip dengan Nabi Isa, kata Rasulullah, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, jadi Urwah bin Mas'ud orangnya ada, sahabat Nabi juga, ya, meskipun masuk Islamnya agak belakangan. Nah, itu ganteng orangnya, itu mirip dengan Nabi Isa. Itu diumpamakan supaya orang kebayang, oh Nabi Isa itu kayak dia ini orangnya gitu ya. Nah, kebayang jadinya, ya. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bi syabahan sahibukum. Aku juga pernah melihat Nabi Ibrahim, dan ternyata yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah sahabat kalian ini. Maksudnya siapa? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mengungkapinnya apa? Sahibukum. Itu tawaduknya Rasulullah itu. Enggak bilang apa? Enggak bilang nabiyukum, enggak bilang nabiyukum. Nah, tapi bilang apa? Sahibukum. Sahabat kalian. Ini Rasulullah SAW tawadunya seperti itu. Saya sudah menyampaikan kemarin, ya, ada hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu kana yasuqu ashabahu. Rasulullah itu kalau berjalan dengan para sahabat, Rasulullah tidak mau berjalan di depan, sahabat di belakang ngikutin, enggak. Kebalikannya, sahabatnya di depan, Rasulullah di belakang. Yasuqu ashabahu. Nah, berbeda dengan kita sekarang, ya, kalau sudah guru, ya, sudah dipanggil ustadz, ya, itu orang harus harus jalan di belakang kita, ya, itu masalah gitu ya. Tapi yang penting kita nggak meminta itu, nggak minta itu, dan juga nggak mengharapkan itu. Cuma mungkin orang-orang kan pengen menghormati, ya, oke saja lah ya. Yang penting kita tidak meminta itu dan tidak mengharapkan itu. Nah, maka Rasulullah SAW juga menyebut dirinya sahibukum, ya, enggak menyebut nabiyukum. Wa ra'aitu Jibril. Nah, kalau ini malaikat malah, ya. Aku pun pernah melihat Jibril, kata Rasulullah. Ya jelas, Jibril kan selalu mendatangi Rasulullah. Maksudnya melihat bentuknya Jibril ketika menyerupai manusia. Karena Jibril atau wahyu kadang-kadang datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk manusia. Artinya malaikat Jibril menyerupai manusia. Atau kadang-kadang dalam bentuk aslinya seperti yang dilihat di Gua Hiro, ya. Atau seperti yang dilihat di jalanan di kota Mekah ketika itu. Pernah yang
kelihatan 600 sayapnya itu kelihatan oleh Rasulullah. Jibril kan punya 600 sayap. Ya. Ada makhluk punya 600 sayap, bayangkan itu. Begitu apa ya? Begitu anehnya gitu bentuknya, kan nggak kebayang. Kalau 2 sayap kan kita kebayang, karena kita bisa ngeliat burung 2 sayap, ayam 2 sayap gitu ya. Tapi kalau ketemu makhluk 600 sayap itu sayapnya di mana aja gitu, naroknya gitu. Kan kebayang. Maka Rasulullah itu begitu kagetnya ngeliat malaikat Jibril segitu besarnya memenuhi langit dari timur, barat, utara, semua penuh dengan malaikat Jibril, punya 600 sayap. Kalau manusia biasa itu jantungan mati. Tapi ini Rasulullah enggak jantungan, enggak mati. Ya kaget, takut aja ya. Itu saking kuatnya apa? Fisik. Nah, ini bukan fisik. Kalau saking kuatnya apa? Jiwa dan mental Rasulullah SAW. Enggak kenapa-napa, aman ya. Baik, waraitu Jibril. Nah, berarti yang dimaksud di sini apa? Ketika malaikat Jibril menyerupai manusia alaihissalam, fa idza aqrabu man ra'aitu bi syabahan Dihyah. Ternyata orang yang paling mirip dengan malaikat Jibril adalah Dihyah. Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi Dihyah Al-Kalbi. Ya, Dihyah Al-Kalbi ini sahabat Nabi yang memang ganteng, cakep gitu ya. Jadi sehingga malaikat Jibril itu kalau menyerupai manusia sukanya menyerupai Dihyah Al-Kalbi. Beliau ini di akhir hidupnya setelah Rasulullah SAW wafat itu pindah ke Syam, ke Syria, ke Damaskus, meninggal di sana ya di tahun 45 Hijriah, kemudian dikubur di tempat namanya Mazeh. Mazeh ini sekarang bisa dikatakan kota kalau di Damaskus ya. Jadi makamnya Dihyah Al-Kalbi itu gampang nyarinya. Kalau teman-teman ke Damaskus nyari makam Dihyah Al-Kalbi itu enak, gampang. Nah, kita juga sering ziarah ke sana ya dulu waktu kita di Damaskus. Nah, itu sering banget ya, karena nggak jauh dari KBRI. Sekalian sekalian main KBRI, sekalian mampir ziarah ke Dihyah Al-Kalbi ya. Doanya apa? Supaya anaknya ganteng seperti Dihyah Al-Kalbi yang diserupai malaikat Jibril. Baik, hadis ke-14, ya, hadis yang sebelum terakhir ini, ya, karena tentang fisik Rasulullah SAW ini dalam hadis dalam kitab ini terdapat 15 hadis. Yang ke-14, haddatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar al-ma'na wahidun qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id al-Juwairi qala sami'tu Abu Tufail radhiyallahu anhu yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifhuli ya. Dari Sa'id al-Juwairi qala sami'tu Abu Tufail. Abu Tufail radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi yang dikatakan ya paling terakhir, paling terakhir, sehingga dia bilang ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada lagi yang hidup di atas muka bumi yang pernah melihat Rasulullah kecuali saya. Nah, berarti yang lainnya sudah wafat semua ya. Sehingga Sa'id al-Juwairi mengatakan sifhuli, ceritakan, jelaskan kepada saya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana abyad, Rasulullah apa kana abyad, putih, tadi sudah disampaikan ya di hadis sebelumnya. Malihan, malih itu ganteng, malihan, ganteng, cakep gitu ya, manis gitu ya. Muqassada artinya mu'tadilal khilqah. Apa mu'tadil? Mu'tadil itu kan moderat, pertengahan gitu ya. Bentuknya pokoknya semua sisi Rasulullah SAW itu proporsional, pertengahan. Tingginya tidak terlalu tinggi dan juga enggak pendek, sedang. Ya. Rambutnya enggak keriting tapi juga enggak lurus, ikal. Nah.
Warna kulitnya enggak putih banget dan juga enggak hitam, tapi pertengahan putih campur kemerah-merahan campur kuning gitu ya. Cakap semuanya begitu bentuk Rasulullah SAW. Setiap sisinya itu mu'tadil, semuanya moderat. Ya, bentuknya itu pas gitu ya. Hadis yang terakhir nomor 15, hadis di bab ini. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Ibrahim ibn al-Munzir al-Khizami akhbarana Abdul Aziz bin Abi Thabit az-Zuhri akhbarani Ismail bin Ibrahim ibnu akhi Musa ibnu Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja athaniyataini idza takallama ru'yakan nuri yakhruju min baini thanayahu. Dari sahabat Nabi Ibnu Abbas. Ibnu Abbasin yang juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyataini, berbicara tentang gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aflaj, katanya aflaja thaniyataini. Thaniyataini, gigi yang paling depan, yang dua atas dua bawah namanya thanaya. Thaniyah, thaniyatun jamaknya thanaya. Gigi apa namanya ini? Yang depan ini gigi seri ya, gigi seri atas bawah gitu ya. Aflaj itu renggang. Kedua giginya antara dua gigi renggang. Jadi enggak rapat ya, renggang. Idza takallama, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara, ru'yatan nur yakhruju min baini thanayahu, maka terlihat seperti cahaya keluar dari celah-celah giginya itu. Masya Allah ya. Ini tentang apa? Tentang gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin enggak ikut baca-baca hadis yang sebelumnya itu cukup bagus, menarik ya. Nanti baca-baca sendiri atau bisa juga lihat rekamannya ya, tentang keindahan fisik Rasulullah SAW. Bagaimana dadanya, perutnya, ya, bagaimana punggungnya, pundaknya lebar, dadanya bidang, terus ada bulunya dari atas ke sini garis gitu ya. Nah itu sudah dijelaskan di hadis-hadis sebelumnya. Baik, sudah berapa menit Mas? Takutnya kelewatan. Udah 40 menit, cukup ya? Ya cukup lah. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan baca bab 2 tentang bab maja fi khatamin nubuwah ya. Bab tentang khatam, stempel. Jadi Rasulullah punya apa? Punya stempel. Stempel itu, khatam itu kalau bahasa kita stempel, maksudnya punya tanda kenabian di punggungnya di belakang ini. Seperti apa tanda kenabian itu? Nanti kita baca di bab yang kedua di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, dan juga Allah berikan kepada kita hidayah untuk terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dalam memperbanyak ketaatan. Amin ya rabbal alamin ya. Ini sengaja saya tanya tadi karena kalau sudah baca hadis ini saya suka lupa waktu ya. Ngomong aja kayak kemarin ya, 1 jam lewat sampai mati kameranya sampai habis baterainya. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.